Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Romlan Holdan selaku Dewan Senior. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa rasuli rabbil alamin amma ba'du. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan Gus Muafik. Satu sisi beliau ini kader PMI juga sama dengan saya dan sama dengan Mbok Rektor UIN Raden Patah Palembang. Kebetulan saya ini Gus diangkat jadi Dewan Pembina LPTQ UIN Raden Patah Palembang. Makanya saya terkejut diberi kesempatan sambutan. Prinsipnya kami mendukung acara-acara yang dilakukan oleh LPTQ UIN Raden Patah Palembang, apapun kegiatannya, insya Allah kami sebagai pembina ini akan selalu bersama-sama adik-adik LPTQ UIN Raden Patah Palembang. Dan alhamdulillah kabarnya di Unsri juga membentuk LPTQ. Kebetulan kami juga ingin bersama-sama LPTQ, senior-senior LPTQ UIN, kita akan bentuk LPTQ di Universitas Sriwijaya Palembang. Kebetulan rektornya NU juga, jadi hadroh yang sudah ditampilkan pernah ditampilkan di Universitas Sriwijaya. Saya kira ini sebagai sambutan kami, sekali lagi selamat ulang tahun LPTQ UIN Raden Patah Palembang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Romlan Holdan atas sambutannya. Kalimatu taqrir min Raisatil Jami'atil Islamiyah Raden Patah Palembang ila Al-Mukarram Ad-Duktur Nyayu Khadijah SAGMA Al-Waktu Iyyakum. Selanjutnya, sambutan dari Ibunda Profesor Dr. Andes Nyayu Khadijah SAGMA selaku Rektor UIN Raden Patah Palembang. Waktu dan tempat kami haturkan. Izin Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, yang kita banggakan, panutan kita, guru kita semua. Jadi walaupun saya ini rektor, profesor doktor, bagi saya Gus, ulama itu lebih kedudukannya lebih tinggi daripada jabatan apapun di dunia ini. Ya, Kiai Haji Ahmad Muafik atau yang biasa kita panggil dengan Gus Muafik. Yang kita hormati semua yang hadir hari ini, ada Wakil Rektor 1 dan 3, ada dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ini sahabat saya juga Pak Nelson Firdaus, Pak Asisten 3. Kemudian yang saya hormati dan kita banggakan juga Ketua DPW PKB Sumatera Selatan, Pak Ramlan Holdan. Ini senior saya juga. Ternyata Dewan Pembina LPTQ ya. Oh, Dewan Senior, ya.
Yang saya hormati Sekretaris, saya nggak tahu ini, oh ini ya, mohon maaf, PWNU Sumatera Selatan yang hadir, baik dari unsur Rois maupun Tanfizia. Kemudian ada juga dari Basnas Sumatera Selatan, dari Binda. Oh ya, ini ada juga tamu kita dari Pangdam 2 Sriwijaya yang diwakili oleh Wakabintal Jarah Dam 2 Sriwijaya, Bapak Letkol Infantri Rosyani Saputra. Terima kasih kehadirannya. Dan yang kami banggakan semua pengurus LPTQ dan D UIN Raden Fatah Palembang yang alhamdulillah hari ini memperingati harlah ya, hari lahirnya yang luar biasa. Kami bangga ini bisa menghadirkan Gus Muafik ya. Tepuk tangan untuk LPTQ dan D. Dan juga semua hadirin yang saya hormati, yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi saya lihat ada dari unsur dosen, unsur pegawai, unsur mahasiswa yang semuanya alhamdulillah hari ini berkumpul di sini. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pertama tentu atas nama Sivitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gus Muafik yang berkenan hadir ke UIN Raden Fatah Palembang. Saya agak kaget Gus, ini hebat sekali mahasiswa LPTQ itu bisa menghadirkan Gus Muafik. Ya. Sampai kemarin saya tuh nggak percaya gitu ya, tapi alhamdulillah ini sudah dibuktikan beliau bisa hadir bersama kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau di sini semakin bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, terutama bagaimana melaksanakan, mengamalkan ajaran Islam secara benar, ya sesuai dengan Islam yang sesungguhnya, artinya dalam kaitan dengan bagaimana kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu kita harus memahami bahwa Islam adalah sebuah agama yang merupakan rahmatan lil alamin. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih pada Gus Muafik yang sudah berkenan hadir. Semoga kita doakan, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, ya sehingga terus bisa menjadi suri tauladan kita, memberikan pencerahan kita, sehingga beliau selalu bisa menjadi penerang kita dalam melaksanakan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Mungkin itu dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan, pada Allah mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibunda Profesor Dr. Nyayu Khadijah SAG MSI atas sambutannya. Tibalah saatnya kita pada acara utama, yaitu mendengarkan tausiah dari Al-Mukarrom Kiai Haji Ahmad Muafik atau yang lebih dikenal dengan Gus Muafik. Dan kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang sangat kita banggakan bersama-sama
Ibu Rektor IAIN Raden Fatah Palembang, Ibu Khadijah selaku Rektor, yang sangat kita banggakan para tamu undangan yang hadir, yang mewakili Bapak Gubernur, Bapak Nelson Firdaus, yang mewakili Bapak Pangdam, yang mewakili, oh iya, ya, yang mati tidak, hidup tidak dikenal, mati tidak dikenang. Terima kasih dari PWNU, dari Basnas, dari Pembina, dari RMI, dari Robitoh, ini semua hadir. Adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, para mahasiswa yang saya hormati dan saya cintai. Adalah semacam ini tidak lain dan tidak bukan adalah wujud syukur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas apa? Atas nikmat yang diberikan kepada kita. Oh, enggak mau kehalang-halangan ya. Iya. Nah, oh iya. Yo, Mak Mano ini, Cak Mano. Iya. Saya ini kalau ke Palembang itu serasa pulang kampung. Serasa pulang kampung. Saya ini baru pulang kampung 2 minggu yang lalu. Saya ini separuh hidup saya itu nggak serius ini soalnya. Ya, separuh hidup saya itu Palembang. Karena istri saya itu orang Palembang. Iya, istri saya itu orang Oku Selatan. Ya, nggak bedia kayak gitu. Au gitu kalau ngomong. Ya. Jadi orang apa ya menyebutnya semendedagat. Semendedagat. Jemeduson. 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 Ya, jadi ini wujud syukur gitu loh. Maka syukur ini mesti dijaga. Syukur apa? Kita ini berbahagia. Masih kebagian apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Itu yang harus kita syukuri. Kenapa? Rasulullah itu orang Arab. Tempatnya di Arab, lahirnya di Arab. Kita ini orang Palembang. Afrika itu enggak terlalu jauh, cuman ngelompati Mesir, enggak kebagian. Agamanya Allah enggak terlalu banyak. Eropa cuman ngelompati Maroko. Itu pernah dikasih iman, diambil lagi. Nah, kita ini bersyukur walaupun tempat kita jauh, tempat kita 9 jam kalau harus menuju Makkah, kita ternyata menjadi komunitas muslim di luar Arab terbesar dan terkuat di dunia. Komunitas muslim terbesar dan terkuat di dunia di luar Arab itu ada di Indonesia. Dan hari ini kita juga dengan sedih tapi juga gembira. Antara gembira karena kita
hari ini bisa menikmati betul menjadi kaum muslimin yang bisa dengan tenang menjalankan ibadah, melanjutkan cita-cita Rasulullah. Akan tetapi di belahan bumi yang lain, saudara-saudara muslim kita yang ada di Afghanistan hari ini perkutat dengan perang saudara yang gak ada habisnya. Di Suriah perang saudara gak ada habisnya. Di Iran, Irak, di Libya, itu sesuatu yang ya seneng-seneng tapi juga sedih. Kaum muslimin di tempat lain seperti itu tidak menemukan ruang kebahagiaan. Bahkan di kampungnya para nabi di Palestina, sampai hari ini mereka masih terlibat perang saudara. Bukan semata-mata karena tekanan Yahudi, tapi karena perang saudara di antara pasukan kemerdekaan Filistin yang sampai hari ini juga nggak bisa rukun. Sehingga bangsa lain dengan mudah melakukan tekanan-tekanan kepada mereka. Nah, kita ini di Indonesia ini mendapatkan sebuah barokah di mana Islam yang tadinya datang dari Arab tiba-tiba kemudian bisa diterima di Nusantara, dan hari ini kita menjadi komunitas muslim terbesar di dunia. Orang sholat paling banyak dari Indonesia, orang haji terbanyak dari Indonesia, penghafal Al-Quran terbanyak ada di Indonesia. Masjid-masjid terbanyak ada di Indonesia. Pesantren terbanyak ada di Indonesia. Dan jumlah kaum muslimin terbesar ada di Indonesia. Ini kita syukuri. Maka bentuk mensyukurinya ya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada yang mendesain ini semua? Apakah ada yang mendesain bahwa kemudian Islam itu jadi seperti ini? Ini adalah sering ditanyakan, siapa sebenarnya yang pernah mengerjakan ini semua sehingga kita menjadi kaum muslimin yang begitu besar dan menikmati keberadaan yang demikian indah. Apakah ada yang kerja? Kalau dalam bahasa Bapak Kabinda, apakah ada yang mendesain? Apakah ada yang mengerjakan? Nah, yang terkadang kita ini lupa gitu, bahwa ada pasti orang-orang yang mengerjakan ini semua. Karena dari struktur dan kultur kita ini negeri paling islami. Kita ini negeri paling islami. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa apakah negeri kita ini islami? Ada jawaban iya dan tidak. Ada yang mengatakan negeri ini belum islami karena masih berkutat dengan tahayul bid'ah sama khurafat. Maka mereka berjuang mati-matian bagaimana membebaskan kaum muslimin Indonesia dari cengkraman tahayul bid'ah sama khurafat. Ini gelombang besar kaum muslimin yang sekarang muncul. Ada kemudian gelombang kaum muslimin yang mengatakan bahwa Islam di sini sudah benar, sudah sesuai dengan syariat, bahkan berani mencanangkan sebuah gagasan besar namanya Islam Nusantara. Ini adalah fenomena yang akhir-akhir ini kita bisa lihat bahwa sering terjadi perbenturan, baik di mimbar-mimbar maupun di medsos. Ada bullying, ada saling tekan, terutama kemarin saat peristiwa-peristiwa kontestasi politik di Indonesia. Bahkan sampai ketika Pilpres juga begitu mengeras. Sampai Pilpres ada yang mengatakan perang Badar. Ini semua adalah fenomena akhir-akhir ini yang ternyata juga alhamdulillah itu nggak merubah struktur apapun, nggak merubah situasi apapun. Kita kembali lagi menjadi muslim yang tenang, muslim yang damai, dan siang hari ini kita bisa mensyukurinya di IAIN Raden Fatah
yang dilakukan oleh anak-anakku sekalian. Dan ini sesuatu yang luar biasa karena ditunggui langsung oleh Bu Rektor. Acara kemahasiswaan ditunggui langsung sama Bu Rektor, tunggui sama Ketua PKB, ditunggui sama utusan Pak Gubernur, sama utusan Pak Pangdam, langsung Kabinda, ditungguin semua ini. Jadi sampean jangan main-main. Karena apa? Karena gagasan yang sampean bicarakan ini gagasan besar, yaitu gagasan tentang Al-Quran. Bagaimana kemudian kita punya tanggung jawab mengemban misi Al-Quran sesuai dengan zaman yang bergerak dan tempat yang berubah. Nah, inilah dulu yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa, termasuk para pembawa misi-misi agama. Bahwa di dalam Al-Quran itu ada wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujjada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'ain akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladha wasta'ala suqi yu'sibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ini kalau anak-anak Al-Quran pasti paham ayat ini. Jadi dulu Nabi itu sendiri. Jadi wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad sendirian. Ketika beriman itu sendiri, nggak ada teman. Nah, itu menghasilkan sirah yang luar biasa. Mulai dari dipukuli, mulai dari diusir. Ini ketika Rasulullah sendiri. Sampai kemudian Rasulullah punya teman. Punya teman-teman. Yang di situ disebutkan walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar. Punya teman-teman yang di situ eranya adalah era apa? Era berbenturan dengan orang yang menolak dakwah. Asyidda'u alal kufar. Memang sahabat dan teman-teman Rasul ini galak sama orang kafir. Era itu terjadi di zaman Rasulullah. Setelah itu mengalami fase ruhama ubainahum. Jadi saling mengasihi ketika kaum muslimin sudah menang di situ. Tarahum ruka'an sujada yabtaquna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuh min athari sujud, menghasilkan generasi-generasi berikutnya yang apa? Tiada lain hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ulama-ulama tafsir. Setelah itu kemudian Islam bergerak keluar. Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'ain. Jadi Islam sudah digambarkan di dalam Taurat dan di dalam Injil itu seperti tanaman. Maka kemudian ketika Islam keluar adalah bagaimana menanam Islam. Menanam ini. Nah, tanaman-tanaman ini bergerak ke beberapa negara. Salah satunya adalah bergerak ke Nusantara. Ada yang bergerak ke Afrika, ditanam dengan gaya Afrika. Ada yang bergerak ke Eropa sebagai tanaman kazar'in, ditanam dengan gaya Eropa. Yang nanam salah satunya adalah termasuk Tariq bin Ziyad. Ada yang bergerak ke Cina, menanam di Cina, namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai di sana. Nah, kebetulan yang ke sini, yang bergerak ke sini, ini dikenal dengan nama wali. Ini makanya sering dipersoalkan oleh generasi sekarang. Kenapa yang lain itu bergeraknya kok membawa misi Islam dan Al-Quran ini kok panglima perang. Yang ke sini kok wali. Ini yang sering dipersoalkan. Pak wali.
Ada yang mengatakan saudagar. Tapi pemahaman tentang saudagar ini kemudian hilang seiring muncul pemahaman wali. Itu. Nah, dulu yang paling semangat mengatakan Islam disebarkan oleh para wali itu adalah santri. Santri ini yang paling bersemangat mengatakan Islam itu disebarkan oleh para wali. Dan itu di perguruan tinggi sering digugat. Dasarnya apa mengatakan bahwa yang menyebarkan Islam itu wali? Bukankah sejarah mencatat yang disebarkan Islam itu oleh saudagar? Saya ini termasuk yang ngotot bahwa Islam di Indonesia disebarkan oleh wali. Wali-wali yang ada di Palembang, wali-wali yang ada di Riau, wali-wali yang ada di Jawa. Kenapa? Jadi dalam ilmu epistemologi, masyarakat Nusantara sebelum datangnya Islam itu sudah beragama, dan agamanya Hindu. Agama yang ada di Nusantara itu Hindu. Agama Hindu inilah yang menyebabkan bahwa Islam harus disebarkan oleh para wali. Karena di dalam agama Hindu yang boleh ngomong agama itu hanya Brahmana. Yang boleh ngomong hanya Brahmana, kasta tertinggi. Kasta yang sudah tidak ngurus dunia. Kasta di bawahnya namanya kesatria, para raja, nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Waisya, pegawai, nggak boleh ngomong agama. Apalagi Sudra. Nah, Sudra itu nggak boleh ngomong agama. Sudra itu siapa? Petani dan pedagang. Jadi petani pedagang itu nggak boleh ngomong agama karena kastanya Sudra. Maka kalau ada istilah Islam disebarkan oleh saudagar, pasti ditolak oleh masyarakat Hindu karena saudagar itu Sudra. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian siapa kelompok di dalam Islam yang bisa ngimbangi para Brahmana. Orang-orang yang punya dedikasi terhadap Tuhan sangat tinggi, tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa khawatir, itu Brahmana. Hebat-hebat orangnya. Nah, yang punya konsep setingkat dengan ini di dalam Islam itu siapa? Wali, sama-sama la khaufun alaihim walahum yakzanun. Gitu. Jadi dalam ilmu pengetahuan tidak mungkin Islam itu disebarkan oleh saudagar. Makanya cerita tentang beberapa saudagar yang masuk tidak menghasilkan misi Islam. Tapi misi perdagangan 1-2 lah masuk karena pernikahan. Tapi begitu yang masuk ini wali, maka kemudian konsepnya imbang antara Brahmana dan wali, sama-sama la khaufun alaihim walahum yakzanun. Nah, wali-wali ini kalau ditanya referensinya mana? Apa referensi yang dilakukan oleh para wali? Wali itu kalau bekerja tidak menggunakan referensi. Wali itu kalau melakukan kerja-kerja itu langsung online. Langsung download. Wali itu kalau melakukan kerja-kerja langsung download. Download kemana? Download ke cloud-nya Allah. Harddisknya Allah atau cloud-nya Allah yang ketika Rasulullah naik ke langit ditunjukkan namanya Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itulah cloud kalau dalam bahasa sekarang. Harddisk besarnya Allah itu ya Lauhil Mahfuz itu. Nah, wali-wali itu punya sistem interkoneksi dengan cloud-nya Allah. Kalau butuh sesuatu, qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Makanya kita bisa lihat wali-wali itu kalau mengkoneksikan dengan cloud, misalnya zikir, mujahadah 3 tahun, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sunan-sunan itu 3 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 25 tahun di padang pasir gini. Menghubungkan batinnya terhubung dengan cloud ini. Karena seluruh catatan kehidupan itu ada di cloud itu. Dan manusia punya hubungan dengan cloud itu karena manusia punya ruhani. Ini kan seperti kartu yang hubung dengan
provider. Dia kartu ini kalau turun sudah bawa paket data, bawa paket bicara. Kalau paketannya habis, kartunya mati. Sama dengan manusia. Ketika turun itu terhubung dengan cloud itu, dengan lauh itu, catatannya ada semua. Makanya kalau kartunya, kuotanya habis, ya kick, mati. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Makanya kita ini selalu diajarkan terhubung dengan cloud itu. Ya. Nah, itu kan semua agama juga mengenal itu. Orang Yahudi Nasrani mengenal cloud itu namanya Tabut Sulaiman. Orang Yunani mengenal cloud itu dengan kotak Pandora. Kalau orang Jepang mengenal dengan istilah kotak Doraemon. Kotak segala tahu loh. Semua agama itu kenal itu. Nah, wali-wali itu punya hubungan langsung dengan cloud ini. Kalau butuh apa-apa, download. Makanya wali itu punya wifi. Wifi-nya gede kali itu, benar. Sama dengan handphone kan. Kalau kita ini suka kirim-kirim gambar, kirim-kirim file, kirim-kirim berita itu antar kartu bisa. Yang penting punya wifi. Kalau kita nggak punya wifi, cari wifi gratisan, free wifi di warung-warung itu. Sama juga kita juga saling mendoakan, saling kirim Fatihah, bahkan orang mati kita kirimi bacaan Quran. Karena bisa punya sama-sama ruhani saling mengirim. Kalau nggak bisa ngirim berarti kita nggak punya wifi. Nah kalau kita nggak punya wifi kita pakai wifi-nya Nabi atau wifi-nya wali, ila ruhi, ila hadrati. Kalau yang tadi adalah .co.id, kalau yang ini ila ruhi, ila hadrati. Ini kan teknologi cloud yang diajarkan oleh para ulama. Ini teknologi cloud, makanya kita ini. Nah wali itu wifi-nya besar, wong downloadnya serius. Pun gini download. Nah kita ini nggak punya wifi karena nggak pernah download. Kalau download 1 jam gini udah tidur, ya Allah tidur. Ini sebuah teknologi wali, makanya nabi wali itu wifi-nya gede karena download. Makanya kalau kita sering mendoakan satu Fatihah dikirim orang ke seluruh dunia, yang penting pakai pemancar wifi. Seperti orang sepak bola itu di Timur Tengah ya, di Timur Tengah sepak bola kita nggak perlu nonton, cukup ada orang satu yang nonton. Terus kemudian sama dia dinaikkan ke satelit, oleh satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, bagiannya sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa kok bisa dibagi, orang itu mesti nggak punya TV. Ini sesungguhnya kita ini sudah diajarkan tentang teknologi cloud dari dulu, sudah cloud tentang itu dah. Wali-wali itu download ke sana. Makanya wali-wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia kerja, ngajar ngaji, mengajarkan bagaimana Islam itu diajarkan. Mahwal iman, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Sudakta itu diajarkan rukun iman. Mahwal Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabil. Itu diajarkan dan itu semua ada di sini sekarang. Orang sholat ada, orang zakat ada, puasa ada, haji ada, syahadat ada. Jadi Islam itu komplit sudah di sini. Rukun iman ada, semua komplit. Jadi yang dikerjakan oleh para wali itu semua ada. Jadi kalau Islam dikatakan bahwa Islam sudah ada di Indonesia, sudah, karena rukun iman, rukun Islam komplit ada di Indonesia. Komplit. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu semuanya komplit ada di sini. Enggak ada satupun yang tertinggal, enggak ada yang ketelesut. Akan tetapi para ulama, para wali ini juga jago bagaimana kemudian membuatkan ruang besar agar Islam bisa jalan di negeri yang jauh.
Makanya para wali yang tidak punya ketakutan apapun itu ya suka-suka aja sepertinya. Tiba-tiba kemudian menanam sesuatu yang tadinya bahasa Arab ditanam di Indonesia. Ya harus menggunakan standar cara tanam Indonesia. Sholat kalau ditanam di Nusantara namanya sembahyang. Tanamannya sembahyang tapi isinya sholat. Syaikhun ustadzun ditanam dengan nama kiai. Isinya itu tetap syaikhun ustadzun walaupun bungkusnya kiai. Musola isinya tetap musola walaupun bunyinya langgar. Wong nanem kok ini. Karena waktu itu kalau langsung ditanam sholat gitu mesti ditabrak sama yang punya tanah. Wong di sini kenalnya itu sembahyang. Kalau langsung bilang sholat itu ya ditabrak. Sama dengan yang sekarang. Orang di sini punya merah putih, tahu-tahu nanem la ilaha illallah sebagai bendera. Ya ditabrak sama orang seluruh Indonesia. Sama nanemnya salah. Wong di sini punya merah putih, kalau nanem bendera ya tanam aja bendera apa seperti bendera sepak bola, bendera Coca-Cola gitu enggak apa-apa karena enggak menyaingi merah putih. Lah bendera la ilaha illallah kalau sama santri dipakai nutup orang mati. Lah itu cara nanem yang salah, makanya ditanam di Mesir ya jalan, ditanam di Palestina juga nggak jalan Hizbut Tahrir itu, apalagi ditanam di Indonesia. Ikhwanul Muslimin tanaman Mesir ditanam di sini ya nggak jalan karena begitu wa ulil amri minkum dia nggak bisa berbagi sama yang lain. Kumnya mukhotobnya dia sendiri. Kalau atiullah semua diajak bersama-sama, wa atiur rasul semua diajak bersama-sama. Begitu wa ulil amri minkum, kumnya dia sendiri, dia nggak mau berbagi dengan yang lain. Nah itulah makanya di Mesir gagal, di Suriah gagal, di mana-mana gagal. Lah kalau dulu kita nanem dulu, para wali itu nanem dulu. Itu musola langgar, tilmidun muridun santri. Ini kan cara-cara atau siswa itu. Semuanya isinya tetap Islam, tapi bungkusnya bungkus sini karena nanam kazar'en seperti tanaman. Nah ini yang kadang orang lupa, maka sampai hari ini pun masih terjadi. Ibu-ibu biasanya, teman-teman semua, ya bungkusnya semuanya aqua, isinya bisa ades, bisa apa. Bu beli aqua keluarnya ades, enggak apa-apa. Belinya sanyo keluarnya Panasonic. Hari lebaran ibu-ibu bungkusnya kongwan isinya rengginang, ya biasa aja. Nah itu makanya di Indonesia ini kadang orang kalau enggak hati-hati itu melihat Islam di sini kok enggak ada warna Islamnya. Enggak ada, kiainya juga cuman pakai sarung begini. Kalau yang kelihatan versi simbol dari Arab kan pakai jubah. Nah orang enggak tahu dulu kiai datang ke sini ulama ya pakai jubah. Cuman ketika harus nanam padi enggak bisa dipakai jubahnya. Karena harus main lumpur, akhirnya dipotong jubahnya itu. Lah jubah yang tadinya dikenal dengan baju syar'i dipotong. Potongannya namanya sar'un. Potongan baju syar'i itu namanya sar'un. Dulu orang tidak punya huruf ain, punyanya ngo, maka sar'un jadi sarung. Haruan jadi sarungan. Ini terjadi di sini karena apa? Bagaimana menanam agar apa? Tidak dihantam sama Sriwijaya, tidak dihantam sama Majapahit, karena itu bukan wilayah orang. Nah mulailah kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan. Setelah ajarannya masuk, sholat masuk, puasa masuk. Nah bagaimana tanaman ini bisa dijaga? Bagaimana tanaman ini bisa jalan? Dan kemudian manusianya saling melindungi, bikin pagar.
Pagernya apa? Ya manusia. Cara membuatnya seperti apa? Nah, Indonesia ini ketika Islam itu datang, Indonesia ini sudah jadi bangsa yang maju. Sudah bukan bangsa yang terpinggirkan. Tahun 1230 sampai 60-an, hampir tahun 1300, bangsa Sriwijaya, bangsa Majapahit itu pernah bersatu mengalahkan pasukan multinasional yang namanya Mongolia. Mongolia itu penakluk Arab, penakluk Eropa, penakluk Cina. Tapi ketika mau menaklukkan bangsa Nusantara, ditaklukkan habis di Nusantara. Artinya ini bangsa sudah maju. Makanya orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Arab punya Kais dan Laila, orang Cina punya Sampai Ingtai, orang Indonesia semua punya, orang Sumatera Selatan punya, orang Jawa punya, semua punya. Sana ada orang kuat namanya Samson, sini ada orang kuat namanya Ahid Lidah, ada yang namanya Bantung Bondo Oso. Sana punya kisah ibu tiri yang kejam namanya cerita bawang putih, bawang apa? Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita punya kancil nyolong timun, ini semua punya. Bahkan dilihat dari kehidupan keseniannya, ini terlihat bahwa bangsa kita bangsa yang sudah maju. Apa? Orang Eropa punya alat musik gitar terbuat dari kayu dan tali. Orang Arab punya alat musik terbang terbuat dari kayu dan kulit. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Artinya dari semua sisi kita sudah bangsa yang maju. Nah, ketika Islam datang menghadapi kemajuan ini seperti apa? Menghadapi manusia-manusia yang maju seperti apa? Menceritakan surga dengan air yang mengalir. Orang Sumatera Selatan Sungai Musi segede itu air semua. Menceritakan bahwa di surga itu buah-buahan banyak. Orang Sumatera Selatan ini buah-buahnya banyak sekali. Mulai dari duku, durian sampai cipluan ada. Menceritakan bahwa sungai dari susu, orang sini nggak terlalu suka minum susu. Jadi makanya cerita tentang surga itu nggak terlalu banyak diceritakan di Indonesia. Akhirnya orang belakangan karena mau menceritakan surga itu semuanya ada di sini, maka yang diceritakan selalu surga itu banyak bidadari karena di sini enggak, di sini memang agak susah. Iya, perempuan Indonesia itu susah. Makanya kalau orang diceritakan surga banyak bidadari, ya sudah di dunia nggak dapat, nanti di surganya dapat. Loh, karena ini hubungan masyarakat patriarkal itu begitu. Di Arab itu perempuan nurut karena seluruh mekanisme ekonomi itu ditangani laki-laki, berdagang laki-laki, berburu laki-laki, perang antar suku yang perang laki-laki. Maka perempuan seneng kalau punya laki-laki yang punya istri banyak, berarti laki-laki gagah. Nah itulah makanya di sana perempuannya nurut. Nah di sini perempuan nggak nurut. Karena apa? Perempuan lebih punya potensi untuk bekerja sendiri daripada laki-laki. Perempuan tinggal mati, suaminya tetap hidup kalau di sini. Metik kopi perempuan, metik kawe perempuan, metik sahang perempuan, mutil sahang perempuan. Ini semua nguret perempuan. Makanya perempuan di sini merdeka, suka ngomel. Ya karena secara kehidupan sosialnya memang lebih hidup. Nah itu makanya kalau di sini perempuannya cerewet-cerewet, makanya cerita tentang surga lebih banyak diceritakan banyak bidadari. Teroris itu selalu cerita tentang surga itu, tentang bidadari. Nah
Masyarakatnya beda-beda, kuat. Sementara pada satu sisi bangsanya kuat, kehidupan sosialnya kuat masyarakat Nusantara waktu itu. Islam datang ke sini tahun 1400. 1400 itu bangsa ini sudah menaklukkan apa saja, sudah punya peradaban apa saja. Itu artinya Islam mesti bernegosiasi dengan orang yang berbeda suku, beda bangsa. Ini caranya gimana? Islam nggak boleh menyakiti bangsa Nusantara, nggak boleh lagi, karena era wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar. Ini eranya sahabat di sana. Nah, sekarang adalah eranya nanam. Bagaimana menanam Islam di masyarakat yang beda agama, beda suku, beda bangsa. Ini nanamnya pakai rumus apa? Akhirnya karena para wali tahu rumusan menanamnya. Di masyarakat yang berbeda-beda, tanamlah konsep sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah. Apa cita-cita Rasulullah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah manusia yang saling bertanggung jawab. Maka di masyarakat yang berbeda-beda seperti itu diterapkanlah konsep ra'iyah. Konsep manusia yang berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Lah konsep ra'iyah itulah yang akhirnya sekarang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat adalah konsepnya Rasulullah untuk mewadahi orang-orang yang berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Itu sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kemudian kita bisa melihat, kita bisa mengakui masyarakat beda agama, beda suku, beda bangsa, karena kita terikat dalam konsep ra'iyah. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup meletakkan konsep ra'iyah untuk menjadi ruang warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi ra'iyah itu adalah konsep di mana manusia saling tanggung jawab. Indonesia bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menindas, dia diktator. Khilafah, begitu mayoritas, diktator. Tapi ra'iyah atau rakyat, sekuat apapun kaum muslimin gak akan pernah menjadi diktator mayoritas. Nah itu makanya kita ini menggunakan konsep ra'iyah. Jadi kiai-kiai kalau toleran itu bukan karena demokrasi, bukan karena apa, tapi menjaga konsep ra'iyah. Itulah. Wes orang aku sedotan. Nah itu salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh para pembawa Islam ke sini menggunakan konsep ra'iyah. Jadi makanya karena kita ini ra'iyah, kehidupan yang saling bertanggung jawab dan berbeda-beda, nggak ada ra'iyah kok mengkafirkan yang lain, nggak ada konsep kafir di negeri ra'iyah itu nggak ada. Makanya kenapa kiai-kiai nggak kafir, karena kita ini ra'iyah, malu sama konsepnya Rasulullah. Wes ra'iyah kok dikafirkan. Nah itu makanya ra'iyah ini kalau ngumpul namanya musyarakah yang akhirnya sekarang disebut masyarakat. Nah kalau masyarakat atau musyarakah ini ngumpul, bicarakanlah semuanya. Maka menggunakan istilah wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Lu ini semua ini bahasa Al-Quran. Itu bukan bahasa PKI, itu bukan bahasa komunis. Cuman kadang ada beberapa orang yang nggak mengenal ini. Karena apa? Karena mereka nggak mengakui para wali, akhirnya nggak mengerti konsep wali, sehingga ketika mereka melihat sesuatu nggak pernah melihat bahwa itu adalah Islam. Mereka melihat bahwa itu tidak Islam. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan konsepnya para wali lah. Teritori ra'iyah inilah yang kemudian
Karena yang membuat adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Al-wali meninggalkan wilayah. Nah, wilayah itulah yang sekarang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wali mewariskan Islam, kita jaga sampai mati. Wali meninggalkan wilayah, NKRI harga mati. Nah itu makanya untuk jaga ini ya, konsep Al-Quran yang sudah tertanam di sini kita jaga. Makanya yang berbeda-beda ini jangan sampai tercerai-berai karena sudah disatukan dalam konsep ra'iyah. Maka kemudian mari kita hadirkan Islam yang mempersatukan. Makanya santri-santri penerus wali Islamnya itu pasti bersatu, makan bersatu. Dia makan bareng ayam aja cuma satu, nggak dipotong-potong. Nasinya jadi satu tumpeng. Ini adalah konsep makan yang bagian dari persatuan. Karena berketuhanan itu harus menghasilkan persatuan dan kemanusiaan. Bersatu dan bagaimana manusia semuanya bisa makan. Jangan sampai wala yakhudhu ala ta'amil miskin, manusianya terlibat, persatuannya terjaga. Makanya makan aja bareng-bareng, doa bareng-bareng, itu menjaga Indonesia. Doa bareng-bareng, yang satu yang pinter yang doa, yang lain amin. Ini cara santri menjaga kebersamaan bahkan dalam doa. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatu. Doa satu, yang lain amin. Kalau kecapean baru amin, gitu marah. Satu, sholat berjamaah bareng. Kalau berjamaah bareng belum terlaksana, jamaahnya mundur. Jangan ngotot orangnya yang kita ikut orang yang mundur, bukan orang yang mundur kita paksa maju. Makanya di kalangan santri ada namanya pujian untuk menunggu yang belum datang. Robana ya Robana, sambil ngantuk-ngantuk. Bareng-bareng doa, akhirnya yang tadinya sendiri-sendiri dipersatukan oleh para ulama, para penerus wali agar bangsa terjaga. Akhirnya begitu waktunya berdoa terlibat banyak, masjid nggak muat, pergi ke alun berdoa bersama, namanya istighosah. Kalau sudah berdoa ini bergerak ke alun-alun, roda ekonomi berputar. Orang jual tahu ya di situ, orang jual arum manis di situ, gelaran tikar di situ, jual sound system, jual terop, bahkan jual odong-odong untuk ngangkut jamaah, jalan semua. Roda ekonomi berputar, snack laku, nasi besean laku. Lo itu santri ngerawat ro'iyah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sholawat yang tadinya sendirian, begitu yang megang adalah penerus wali untuk menjaga kebersamaan. Sholawat dilaksanakan di kampung-kampung, di masjid-masjid. Lama-lama sholawat menjadi besar, bergerak ke alun-alun Jakabaring misalnya. Begitu di sana, kalau sudah bergerak ke sana, kita panggil Habib Syekh misalnya. Kalau sudah Habib Syekh datang, roda ekonomi berputar, slayer laku, spanduk laku, bis-bis laku, gagang pancing laku untuk begini-begini. Roda ekonomi berputar, kehidupan berjalan, kemanusiaan terjaga, persatuan terjaga karena konsep ketuhanan. Loh, ini jalan. Loh, itu loh bangsa kita. Apalagi kalau sudah berbicara tentang para wali, kita ini punya kewajiban untuk mendoakan orang yang sudah lebih dulu yang bawa iman. Orang mati kalau santri yang nangani, jadi kebersamaan. Tetangga datang 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari, nanti datang tahunan, kuburannya kita tengok. Kenapa? Karena kita memang disuruh ziarah kubur. Begitu kuburan guru-gurunya ditengok semua, apa yang terjadi? Bis pariwisata laku, ziarah makam wali so laku semua, ekspedisi laku.
Orang jual nasi hidup di makam para wali, orang bisa jual katok di makam para wali, bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Roda ekonomi berputar. Loh, itu kita berbicara Al-Quran, bukannya semata-mata bicara qiraah gitu. Quran itu begitu menggerakkan. Nah, kalau sudah orang ziarah ke makam-makam gurunya, apa yang terjadi? Rasa cinta terhadap tanah-tanah di mana gurunya bersemayam akan timbul. Rasa cinta terhadap tanah-tanah di mana guru-gurunya disemayamkan akan timbul. Kala itu merata ke seluruh Indonesia, maka semua orang punya rasa cinta terhadap tanah-tanah di mana gurunya bersemayam. Dan itulah yang namanya cinta tanah air terbentuk dan terwujud ketika para santri mendatangi makam gurunya. Hubbul waton minal iman. Gitu. Suruh ngebom, ya nggak berani, wong ada makam gurunya. Maka Pak Kabinda, para teroris itu semuanya nggak suka ziarah kubur, nggak ada yang takut mereka. Dan santri-santri punya pengalaman, siapapun yang paling hebat harus dibatasi. Nah, kiai yang paling hebat itu bukan kayak saya. Saya pengajian begini bisa dibatasi, Gus, waktunya habis. Itu bisa, tapi kiai yang paling hebat itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat, wah itu hebatnya, nggak ada yang bisa interupsi, nggak boleh itu. Makanya agar kiai-kiai itu ada batasannya. Pengalaman pertarungan Bani Umayyah sama Bani Abbasiyah melahirkan mimbar sebagai tempat caci maki. Maka semenjak itu kemudian mimbar-mimbar disuruh pegang tongkat dan baca teks. Karena kalau orang pidato baca pegang tongkat dan baca teks, nggak mungkin tangannya begini-begini maki orang. Apalagi kalau baca teks takut lepas teksnya ditiup kipas angin bubar. Loh, ini dinamika sosial. Makanya kiai nggak akan maki-maki orang di mimbar-mimbar agama. Kenapa? Karena pegang tongkat sama baca teks. Tapi lihatlah ketika mimbar-mimbar sudah kehilangan tongkat dan teksnya, yang lahir adalah mimbar yang untuk maki-maki orang. Ini jaga, bagaimana kita jaga? Nah itu jadi makanya kehidupan santri itu kehidupan yang untuk menjaga. Nah agar santri ini terjaga, penerus para wali ini terjaga, maka kemudian para wali, para masyarakat, para kelompok-kelompok ini yang harus diingat satu. Kalau kita sudah memegang konsep ra'iyah, maka kemudian kita berbicara tentang manusia yang memahami perbedaan. Kalau ketemu manusia yang berbeda agama, lakum dinukum waliyadin. Kalau ketemu manusia beda suku, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tapi bahwa ketika menjadi manusia yang memahami perbedaan, gak usah khawatir. Maka kemudian kalau kamu mau menjadi teladan umat, maka pimpinlah kerakyatan kamu dengan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu penteladanan batin yang bersih termanifestasi dalam tingkah laku yang jernih. Jadi kalau kerakyatan itu dipimpin oleh hikmah, orang tidak perlu kampanye kemana-mana Islam terbaik, Islam ya yang paling baik, tidak perlu. Kalian pasti akan didatangi orang karena untuk ila sabili rabbika bil hikmah. Maka hadirkan kerakyatan itu dalam hikmah, bukan dalam caci maki Islam terbaik, Islam tertindas, ulama dikriminalisasi, bukan itu. Hadirkan kerakyatan dalam hikmah dalam kebijaksanaan. Kalau terjadi perbedaan, permusyawaratan. Saya kalau sudah berbicara itu nggak kebayang. Generasi muda sekarang sanggup meletakkan sendi-sendi perbedaan dalam satu cita-cita besar untuk menjadi kekuatan bangsa dan negara. Itu karya besar. Loh itu semuanya Quran. Jadi Quran itu nggak harus dibawa kemana-mana perang, bawa Quran gitu. Kazar'in seperti tanaman, maka tanamlah. Nggak usah ribut-ribut. Kemudian kita tahu-tahu Al-Quran tertanam lewat pendidikan lahir IAIN, lahir
UIN. Loh gitu mau apa? Lah kenapa sekarang banyak orang melupakan itu, mengingkari itu? Karena ada kelompok-kelompok yang memang tidak menginginkan wali. Lah itu terjadi kenapa? Nah ini yang kadang agak mesti kita bicarakan agak serius. Kenapa? Banyak sekali kelompok-kelompok yang sekarang menghadapkan diri dengan kekuatan-kekuatan Islam yang sudah ada. Bahkan sesama kaum muslimin. Itu terjadi karena apa? Karena ada seorang dukun. Ada dukun besar yang pernah meramal. Karena dia orang Amerika maka tidak disebut dukun tapi disebut sosiolog. Namanya Samuel Huntington, itu sosiolog tapi bukan dukun. Kalau orang sini pasti disebut dukun. Itu ngeramal Clash of Civilization, perang peradaban, dan itu terjadi antara Amerika dan Cina. Ujung dari pertarungan itu adalah agama. Nah, ramalan itulah yang membuat beberapa kelompok-kelompok politik di dunia mencoba melakukan gerakan-gerakan tanam agama karena nggak punya jangkar agama yang mapan di setiap negara, maka dia investasi menanam agama agar bisa diterima menjadi bagian dari problem sosial yang ada. Maka mulailah bergerak bikin produk-produk agama yang sudah ditinggalkan. Mulailah bikin kelompok-kelompok ajaran-ajaran recycling, mulai ajaran khilafah, ajaran Syiah Sunni di-recycling lagi, tawarkan kepada masyarakat agar praktek baru ada. Nah inilah ketika pasar baru ini komoditasnya ada, harus dibikin pasar baru, ini teori market. Nah agar pasar itu mau nerima, maka pasar harus dibikin ahistoris. Karena apa? Agar bisa menerima produk recycling ini pasarnya harus dibikin pasar ahistoris. Nah pasar ahistoris itulah namanya teori black market. Cuman masalahnya sekarang adalah black market religion, pasar gelap agama. Nah ini makanya beberapa kelompok yang lihat ini produk lama ini sebenarnya kok diperbarui lagi, ya masih kenal kalau ulama-ulama santri khilafah gitu. Wah, itu kan produk lama yang sudah di-recycling lagi. Loh ini adalah cita-cita Rasulullah karena alamatus sa'ah, tanda kiamat itu adalah khilafah. Lah kalau kiai dari dulu tahu kalau khilafah tanda kiamat gak usah dibahas. Karena nanti kalau waktunya kiamat pasti datang sendiri seperti uban. Uban itu tanda tua, kalau waktunya datang ya datang dengan dirinya, gak usah dipikir. Khilafahmu itu bukan khilafah ala minhajin nubuwah, itu khilafah takhriyah, itu khilafahnya Hizbut Tahrir yang digagas oleh Taqiyuddin An-Nabhani, bukan khilafah ala minhajin nubuwah. Makanya lu tapi ini kami pakai bendera Rasul. Iya itu genderone Kanjeng Nabi, karepmu itu genderone Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti ini, anti la ilaha illallah, enggak, kami tahlilan pakai la ilaha illallah. Kami enggak mau bendera kamu karena itu bendera Hizbut Tahrir. Seperti kami enggak mau bendera PKI Palu Arit, kami enggak mau. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Itu biasa. Nah santri-santri karena tidak terprovokasi oleh black market ini ya terima aja, karena santri-santri masih punya sanad ilmu, tahu di generasi sekian ada sekian, generasi sekian ada sekian, tahu semua. Nah yang lain tidak pernah tahu karena apa? Historinya hilang, langsung Quran sunnah. Di antara Quran dan sunnah yang sampai ke sini dia nggak tahu ada apa yang terjadi. Masih bahasan Syiah Sunni. Hati-hati lagu Ummi, lagu Syiah. Loh kalau lagu Ummi, lagu Syiah yang di Indonesia lebih parah dari itu ada namanya indung-indung. Indung-indung itu lebih parah karena ada adu-adu Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Itu adalah lagu yang lebih ekstrim, tapi itu bukan lagu Syiah, itu ya Siti Aisyah Indonesia, bukan Siti Aisyah istri Rasulullah. Nah makanya produk recycling ini laku semua di kalangan orang-orang yang tidak punya sanad ilmu, tapi langsung Quran sunnah, sehingga kemudian masyarakatnya ahistoris, produk apapun dikira produk baru. Problem isbal,
problem lehia jenggot, dipikir produk baru, itu produk yang sudah dilewatkan oleh sejarah dan santri tahu. Makanya santri itu selalu berpegangan pada ilmu al-ulama warasatul ambiya, pasti ikut ulama. Iya, ikut ulama, bukan baru. Ulama kan sekarang ada baru, ulama baru itu yang penting sudah bisa pidato disebut ulama, yang penting sudah bisa reuni disebut ulama. Nah itu yang sekarang model baru begitu. Nah, makanya kita ini alhamdulillah ada ulama-ulama yang masih terhubung dengan ulama sebelumnya. Saya secara pribadi masih terhubung dengan ulama-ulama sebelumnya, dengan guru-guru saya dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari terhubung dengan gurunya Kiai Soleh, Kiai Khalil, Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari masih tahu bahwa Kiai Asy'ari itu terhubung dengan gurunya namanya Kiai Khairon. Kiai Khairon terhubung dengan gurunya namanya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid Solotigo terhubung dengan gurunya Kiai Abdul Halim di Boyolali, terhubung dengan gurunya Kiai Sufyan Tuban, terhubung dengan gurunya Kiai Jabbar. Kiai Jabbar terhubung gurunya dengan Kiai Abdurrahman Lasam, terhubung dengan gurunya Kiai Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo terhubung dengan gurunya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, terhubung dengan gurunya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga terhubung dengan gurunya Sunan Ampel. Sunan Ampel terhubung dengan gurunya Sunan Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi terhubung dengan gurunya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro terhubung dengan Said Muhammad Pase, terhubung dengan gurunya Said Ahmad Jalaluddin Campa, terhubung dengan gurunya Said Abdul Malik Mongol, terhubung dengan gurunya Said Alawi Amil Faqih, dengan gurunya Said Ahmad Sokib Mirbat, terhubung dengan gurunya Said Ali Khalid Qasam, terhubung dengan gurunya Said Alwi, dengan gurunya Said Muhammad, dengan gurunya Said Alwi, terhubung dengan gurunya Said Ubaidillah, terhubung dengan gurunya Said Ahmad Al-Muhajir, terhubung dengan gurunya Said Isa Naqib, dengan gurunya Said Isa Naqib, terhubung dengan gurunya Said Ubaidillah, terhubung dengan gurunya Said Ali Ar-Ruwaidi, terhubung dengan gurunya Said Ja'far Shodiq, terhubung gurunya dengan Sayyid Bakir, dengan gurunya Said Ali Zainal Abidin, dengan gurunya Sayyidina Hasan Husain, dengan gurunya Sayyidina Ali. Nah ini langsung dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di setiap era gurunya itu pasti ada peristiwa politik, ada peristiwa ekonomi, ada peristiwa sosial. Di era ini, di era wali gurunya ini, eranya ini. Makanya santri itu tidak pernah menolak peradaban yang berkembang. Tapi bagi orang yang tidak punya guru, biasanya langsung Quran Sunnah, peringatan juga enggak, khol juga enggak, enggak punya guru manusia, maka kholnya kemana? Ke perpustakaan, karena langsung Quran Sunnah. Nah ini cara beragama yang seperti ini yang menyelamatkan bahwa kita punya Islam, punya bangsa Indonesia. Amma ba'du. Ini baru muqaddimah. Saya belum mulai. Gitu kan. Ini nanti baru muqaddimah, saya belum mulai ngaji wong ini adalah. Ini acaranya UKM Al-Quran. Ini baru muqaddimah aja menjelaskan kenapa kita sampai sekarang bisa menerima Islam, bisa menerima Quran. Lah ini. Karena berbicara Al-Quran itu rumitnya luar biasa. Baru mulai baca saja sudah khilafiyah. Baru mulai baca Bismillahirrahmanirrahim, orang sudah mulai beda pendapat. Ini wajib dibaca apa tidak? Ini bisir apa jahar? Itu aja sudah ribut. Tapi terserah kalau yang lain. Kalau santri apapun yang terjadi, kalau baca Quran Fatihah tetap Bismillah, tetap dibaca. Nggak usah berdebat tentang apakah ini bagian dari innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Kalau santri nggak pernah membicarakan itu, karena ayat itu selalu dipakai kalau ada perempuan cerewet nggak mau ditaklukkan, itu baru dibaca. Innahu min Sulaiman wa Allah ta'ala alayya. Loh, itu baru ayat Fatihah itu baru bismillah, orang udah ribut. Tapi santri enggak, biasa aja. Bahwa bismillahirrahmanirrahim itu harus selalu dilaksanakan, maka jadi kurikulum
thariqah. Kurikulum tasawuf itu dari mana? Dari membaca asma Allah. Itu aja sederhana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wong suruh nyebut, ya disebut itu aja. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lah maka santri itu kemanapun itu zikir menyebut asma Allah. Karena apa? Pertama kali diperintah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menyebut asma Allah itu perintah, sebut asma Allah. Makanya karena kita ini selalu membaca bismillah, maka kemana-mana pelajaran dasar adalah baca asma Allah, nyebut asma Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada yang nyebut sampai kakinya miring kanan, ada yang miring kiri, ada yang sampai pakai sound system, ada yang sampai pakai tasbih panjang. Itu tidak ada lain selain menyebut asma Allah. Dan itu kurikulum dasar jadi manusia Islam. Nah kalau sudah membaca asma Allah, nanti bersumber hati kita ketemu sama Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa? Yang punya belas kasihan di dunia dan di akhirat. Ini kesadaran dasar. Jadi Allah itu Ar-Rahman, belas kasihnya di dunia dan di akhirat. Artinya apapun yang di dunia pasti dapat belas kasih Allah. Jadi babi di dunia ya dapat belas kasih Allah. Wong itu Ar-Rahman dunia dan di akhirat. Orang Yahudi di dunia ya dapat Rahmannya Allah. Orang Nasrani ya dapat Rahmannya Allah. Wong masih di dunia. Makanya kita nggak pernah ribut. Hancurkan Yahudi lah. Kalau hancurkan Yahudi ya hubungan timbal balik dengan Islam selesai. Apa? Kaum muslimin kalau pergi haji yang menyiapkan pesawatnya orang Yahudi. Kalau Yahudi mati semua, kita pergi haji berenang. Makanya santri yang menyebut asma Allah nggak kaku, nggak ribut itu. Nah, Cina, hancurkan Cina. Semua orang hancurkan Cina. Loh, Cina itu di dunia dapat rahmannya Allah. Kalau Cina mati semua, yang beli sawitmu siapa? Nah, dunia itu begitu. Yai kalau ngerokok gudang garam yang bikin Cina. Nah, itu makanya Islam itu udah boleh lupa bahwa Islam itu lewat dunia lah. Dunia itu terbuat dari firman Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dunia itu dari kun itu dari kana itu wa akhwatuha, temannya banyak. Makanya kalau Islam itu lewat dunia temannya banyak. Islam itu ngajarkan sholat itu nutup aurat itu urusannya kain itu urusannya pabrik kain. Maka sholatnya diurus, kadang pabrik kainnya nggak diurus. Ini tugasnya anak IAIN, ini ngurus pabrik kain nanti. Sholat itu urusannya dengan kiblat, maka harus ada penunjuk arah. Yang bikin penunjuk arah siapa? Pabrik kompas. Sholat itu urusannya bikin masjid itu urusannya tanah itu urusannya BPN urusannya negara. Bagaimana kamu mau sholat tapi nggak berkawan sama negara, tanahmu gosop. Loh. Ayo, gimana? Loh itu loh. Coba puasa itu urusannya sama buka sahur itu urusannya sama makanan. Kita ngurus puasanya, makanannya nggak kita ikut urus. Ada yang bikin masako aja kayanya luar biasa. Ada yang bikin ajinomoto kayanya luar biasa. Kita bikin pempek nggak kaya juga, bikin yang banyak. Loh. Temannya nggak diurus. Haji itu punya teman, haji itu temannya pesawatnya nggak ikut ngurus. Haji itu urusannya dengan penginapan, yang ngurus penginapannya Paris Hilton, bikin hotel Hilton di Saudi sana. Lah ini nggak ada yang ngurus. Maka nanti Basnas ini yang bagian ngurus ini, yang jadi agama dan teman-temannya biar diurus oleh amil zakat ini. Gimana? Karena nggak ada yang ngurus. Pengajian yang ngurus mic-nya masih orang Jepang. Ya nggak usah marah sama orang Jepang. Kalau Jepangnya mati semua nggak ada yang bawain Avanza nanti sampean. Lu makanya orang yang punya pemahaman Bismillahirrahman ini hatinya lembut, bisa menerima perbedaan karena belas kasih Allah dalam kaum muslimin juga terlibat dengan
yang lain. Makanya Rasulullah ketika menyatakan kebenaran dan kebaikan itu dengan bahasa yang sederhana. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Semua orang tahu dalil itu. Tapi kalau santri lebih detail, khaironnya nakiro. Khairon itu kalau nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah manusia nggak mungkin sempurna, yang sempurna hanya Allah. Makanya kalau manusia itu baik pasti baiknya bareng. Contoh pengajian ini baik apa enggak? Yang paling baik siapa? Ya saya dong. Kiainya minumnya banyak, pakai mic. Tapi saya walaupun kelihatan paling baik, saya nggak boleh ngomong yang paling baik, karena saya terlihat baik karena diizinkan Bu Rektor untuk diundang di acara di IAIN Raden Fatah. Tanpa kebaikan Bu Rektor saya nggak nampak baik di sini. Nah kalau sudah seperti itu, baik saya apa baik Bu Rektor? Ya nggak bisa, saya juga bisa ngotot. Kalau saya nggak datang pengajiannya juga jelek, kan? Itu baru orang dua berbicara kebaikan udah ributnya luar biasa. Pengajian ini jadi indah karena Bu Rektor mengundang pembesar-pembesar Palembang. Ini semuanya hadir di sini, akhirnya kita bisa ngomong. Tanpa kami yang datang pengajian itu jelek. Nah tapi sampean bisa komplain, kami kiai yang bikin baik. Lah kenapa? Karena kami mau datang. Kalau kami nggak ada yang datang itu bukan pengajian. Nah apa? Cek sound kan bubar itu. Lo baik itu nggak pernah bisa berdiri sendiri. Makanya kalau orang baik jangan merasa paling baik. Makanya masuk surga itu rombongan. Sampean kelihatan baik di situ laki-laki. Nah itu karena bajunya bagus. Bagusnya baju karena kebaikan pembuat mesin jahit. Tanpa ada mesin jahit kita nggak punya baju do kabeh. Nah ini lebih baik, makanya jadi orang ini Bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang kalau konsep Bismillahnya ini jalan, maka kemudian orangnya lembut. Nah kenapa banyak sekarang orang kaku-kaku, lihat apa-apa beda marah. Lihat aja orang yang kayak gitu biasanya kalau baca Fatihah Bismillahnya hilang. Orang yang galak-galak itu biasanya kalau baca Fatihah hilang Bismillahnya. Makanya nggak ngerti kurikulum dasar melembutkan hati dengan Ar-Rahman. Ini ngaji Fatihah aja udah sampai sore nanti nggak selesai ini. Kapan-kapan lagi lah kita ulangi ngaji Fatihah aja. Tadi muqaddimahnya yang penting itu dulu yang harus dipahami. Kenapa? Karena kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqihi yu'jibu dzurra al-yaghidhu bimul ufar. Sekarang tanamannya kelihatan semua, muncul semua. Itu karena apa? Konsep kazar'in, konsep seperti tanaman. Dan menanam sesuatu harus disesuaikan dengan lahan dan tanahnya biar bibitnya nggak mati. Kurma itu ditanam di sini tumbuh tapi nggak ada buahnya. Kalaupun buah cuma 2 atau 3. Makanya tanam Islam dengan gaya di Nusantara dan Islamnya tidak hilang. Lu ada kucing datang putih, kucingnya Bu Rektor ini. Ini nah kan, nah ini mana ada pengajian kok jamaahnya kucing juga ya. Kalau nggak diain Raden Fatah lah. Kucing ini sahabatnya Rasul ini. Nah miong. Udah biarin aja dia hamil. Jangan melakukan kekerasan sama bumil. Itu ibu hamil. Ya semoga semua yang kita lakukan siang hari ini ada manfaatnya. Ya, dan kita semua dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatak wa dzakirna wa nasina dzikran biridaka ya Allah ya Allah. Abi haqqi rabbana inni askantu min dzurriyyati bi watin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اجعل أولادنا ذريتنا تلامذة على أهل الخير على العباد وحسن مقاصدنا مقاصدنا الآخرة وارزقنا رزقا حلالا برضاك يا الله يا الله إلهي يا كريم تمم بنانا يا إن Raden Fatah ya Allah إلهي يا كريم تمم بنانا بجاه المصطفى سهل علينا إلهي يا كريم تمم بنانا بجاه المصطفى سهل علينا اللهم سلمنا المسلمين وعافنا المسلمين وقنا ويوم شر ما سبتنا بسم الله لا يضر ما اسم الشام بسم الله لا يضر ما اسم لا يضر ما بشام ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جميعا مشايخنا وجداتي وجدات الجل مؤسس لدينهم يا Raden Fatah ya Allah ya مؤسس بالما ya Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم وقنا اللهم اجعل قبر متمر هذه الجنان اللهم زر رحمتهم فرجها من القبر محمد رسول الله بعقد من ما نرجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد